Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah, jazakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita yang begitu banyak, sungguh tanpa mampu kita untuk menghitungnya. Dan ternyata ikhwati fillah jazakumullah, tanpa terasa untuk saat ini udah nyampe hari Sabtu lagi, dan artinya adalah kembali kita berkisah tentang Rasulullah SAW. Secara khususnya kajian tentang hal-hal yang diceritakan tentang Rasulullah SAW. Dan ini pertemuan ketiga yang dilaksanakan dalam acara agenda Rumah Peradaban SNC Kota Singkawang. Sekali lagi kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini memberikan manfaat yang banyak. Alhamdulillah, ikhwati fillah jazakumullah. Untuk yang ketiga kalinya kita akan bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kali ini kita bertemu dalam masalah atau pembahasan tentang cerdas seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah jazakumullah. Mungkin dalam keseharian kita sering terbayang, apalagi mungkin Abu Salwa sendiri, saya sendiri berprofesi sebagai seorang guru. Ketika menemukan banyaknya jenis-jenis siswa, cara belajar mereka, cara cepat tanggap mereka, cara mereka atau kekuatan daya ingat mereka, dan yang lain-lainnya. Secara umumnya kalau kita gambarkan di dunia pendidikan, ternyata kecerdasan itu sungguh sangat menjadi poin penting untuk pembelajaran itu terlaksana dengan baik ataukah tidak. Walaupun secara keseluruhan tidak semua siswa yang ada di sana itu di bawah standar kecerdasannya, tidak. Akan tetapi kalau kita bandingkan antara mereka yang memiliki kecerdasan yang lebih daripada yang lainnya, maka kemudahan untuk menyampaikan materi, kemudahan untuk memahaminya, kemudahan mereka juga mungkin untuk mengamalkannya dalam keseharian itu jauh lebih ringan, lebih mudah, ya. Jadi kecerdasan itu memang betul-betul hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang menentukan antara kebaikan kehidupan kita. Oleh karena itulah perlu juga untuk kita bahas bagaimana cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri teladan kita dalam kehidupan, qudwah hasanah, bukan hanya sekedar apa yang beliau lakukan atau cuma sekedar syariat apa yang beliau contohkan untuk kita lakukan, tidak. Akan tetapi sebisa mungkin kita mengikuti hal-hal yang lainnya yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari dulunya yang pernah disebutkan oleh para ulama tentang salah satu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fatanah, kecerdasan beliau. Bagaimana diceritakan tentang cerdas-cerdasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipelajari oleh siswa sebagai tujuan utamanya penyemangat bagi mereka yang ingin senantiasa selalu menambah pengetahuannya, belajarnya, penyemangat mereka agar senantiasa bisa mencapai kecerdasan hal itu. Ya. Ikhwati fillah ya'azakumullah. Setidak-tidaknya kalau kita pelajari lebih jauh, maka banyaknya sejarawan atau para ulama begitu, mereka akan menetapkan setidak-tidaknya ada 3 hal atau 3 poin penting dalam kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerdas? Ya, digambarkan secara umum, maka yang pertama akan kita dapatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau cerdas dalam intelektualnya. sebagaimana yang mungkin kalau kita pelajari dalam sejarah,
cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengingat hal-hal tertentu, terutama sekali adalah ketika beliau berniaga, menjual barang. Kekuatan ingatan beliau mengingat barang, jenis-jenisnya, harga-harganya, cara berhitungnya, bagaimana harus untung dan ruginya. Beliau sangat mudah untuk menguasai hal itu. Beliau kuat dalam menghitung. Hanya saja mungkin dalam sejarahnya kita pelajari beliau tidak bisa membaca. Dan memang itu adalah salah satu hikmah yang mesti harus kita pelajari, bahwasanya Allah memang menginginkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk membaca, dikarenakan nantinya akan dikira orang beliau mampu menciptakan atau membuat Al-Quran itu sendiri dengan ucapan-ucapan syairnya dan yang lain-lainnya. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Akan tetapi di dalam catatan sejarah ternyata Nabi SAW sangat kuat cara berhitungnya, intelek beliau, cara mengingatnya, Masya Allah, sungguh sangat kuat begitu. Bagaimana kecerdasan bahasa beliau, dikarenakan dari sewaktu kecil beliau sudah dititipkan ke pedalaman, sehingga bahasa-bahasa beliau, bahasa Arab secara khususnya, bahasa fushanya, beliau betul-betul kuasai. Bahasa-bahasa indahnya itu dikuasai. Dan hal ini tidak akan mungkin didapatkan kecuali orang-orang yang memiliki kecerdasan intelek yang begitu kuat. Ya. Itulah Nabi Muhammad SAW menguasai bahasanya, berhitungnya. Kemudian ketika beliau mendapatkan hidayah, beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, Iqra, Iqra, Iqra. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, walaupun hanya satu kali bacakan oleh malaikat Jibril, maka langsung Nabi Muhammad SAW mengingat hal tersebut. Betul-betul Nabi Muhammad cerdas dalam intelektualitas beliau. Ya. Ikhwati fillahi azakumullah. Begitulah Nabi Muhammad SAW, cerdas dalam menghafalnya, cerdas dalam menggambarkan segala sesuatunya, cerdas dalam visi dan misinya, cerdas dalam menyelesaikan masalah. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW mungkin banyak diberikan masalah-masalah, beliau diberikan banyak amanah-amanah, ya. Diberikan banyak tugas dari orang-orang yang mengamanahinya dengan barang-barang dagangan. Akan tetapi karena kecerdasan Nabi Muhammad SAW, maka hal itu semuanya dilewati dengan yang mudah begitu. Oleh karena itu, ikhwati fillahi azakumullah, perlunya kecerdasan kehidupan kita secara intelektual. Ya. Hal inilah yang perlu untuk kita pelajari juga. Pada hakikatnya kita semuanya manusia. Allah berikan kecerdasan intelektual kita masing-masing, kemampuan kita dalam menggunakan akal pikiran kita. Mampu kita untuk memberdayakan kecerdasan hal tersebut. Hanya saja terkadang ada sedikit kelalaian dalam diri kita untuk terus menggalinya, memanfaatkannya, memaksimalkannya, dan lebih sering membiarkannya. Oleh karena itulah pentingnya pembelajaran-pembelajaran yang mungkin kita terima di sekolah, atau mungkin pembelajaran segala macam pelajaran yang kita dapatkan. Ya. Itulah pentingnya untuk senantiasa merangsang kecerdasan intelektual itu selalu ada. Penting bagi kita untuk belajar matematika. Bukan hanya sekedar kita mengingat bagaimana rumus penyelesaiannya, bagaimana mungkin harus kita ketika ada soal kita bisa jawabnya, tidak, akan tetapi adalah betul-betul merangsang otak kita, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi pada saat itu. Intelek kita langsung bermain pada saat itu. Ya, itu matematikanya. Begitu juga mungkin dengan ilmu bahasanya, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Penting untuk kita pelajari, ikhwati fillahi azakumullah. Ya. Betapa banyak orang dalam kehidupan kita
sangat memerlukan orang-orang yang cerdas dalam inteleknya. Dan bahkan terkadang hal inilah yang lebih diutamakan, dikarenakan kebanyakan mereka mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara akalnya, begitu ya. Penting untuk hal itu. Oleh karena itulah Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kecerdasan intelek yang sangat kuat, begitu, sehingga beliau mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang beliau hadapi. Jikalaulah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin sama kondisinya seperti kita, inteleknya kurang, begitu ya, menghafal Al-Qur'annya kurang, mungkin ilmu bahasanya kurang, maka penangkapan dari orang-orang, dari umatnya pada saat itu akan berkurang juga. Sehingga pentingnya bagi kita, ikhwatifillah, terutama mungkin bagi para orang tua, sebisa mungkin kita untuk menampakkan kecerdasan kita terhadap anak kita, supaya mereka juga respect terhadap kita, menerima kita. Oh iya, beginilah orang tua ya. Ikhwatifillah, jazakumullah. Itu yang pertama, kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW begitu cerdas dalam inteleknya. Kemudian yang kedua, ikhwatifillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga cerdas dalam atau secara emosionalnya. Ya, kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cerdas dirinya, cerdas sikapnya, cerdas sosialnya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara emosional, bisa mengkondisikan dirinya, mampu untuk mengkondisikan dirinya dalam setiap keadaan yang beliau dapatkan. Kecerdasan seperti ini juga perlu untuk kita pelajari dan perlu untuk kita miliki, ikhwafillah. Apabila kita baca sejarah, bagaimana Nabi SAW beliau berdakwah ke negeri Taif, menyampaikan risalah-risalah Allah pada saat itu. Ya. Bukan sambutan hangat yang beliau dapatkan, akan tetapi cacian, makian, bahkan lemparan batu dan yang lain-lainnya beliau dapatkan daripada dakwah yang beliau sampaikan. Beliau dapatkan dari orang-orang pada saat itu. Akan tetapi karena beliau memiliki kecerdasan secara emosional, mampu menguasai diri beliau, ya, maka pada saat itu yang terucap di lisan beliau adalah Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, maafkan mereka, karena mereka umat yang masih belum tahu tentang kebenaran yang beliau sampaikan. Subhanallah. Padahal pada saat itu malaikat telah datang kepada Nabi Muhammad untuk menawarkan diri, wahai Muhammad, jikalau engkau berkehendak, aku akan timpakan bukit ini kepada mereka, karena mereka secara brutal, bahkan ya, betul-betul aniahnya waktu itu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Malaikat telah menawarkan diri untuk melakukan hal itu, akan tapi kata Nabi Muhammad tidak, karena beliau memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Begitulah Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana mengkondisikan dirinya ketika mendapatkan masalah-masalah seperti itu. Ya khawafillah, dalam kehidupan tentunya kita tidak serta-merta hanya mungkin menggunakan akal pikiran kita saja, akan tetapi secara emosional kita juga harus mencerdaskan diri. Oleh karena itulah juga Rasulullah SAW mengingatkan di beberapa kesempatan untuk kita secara khususnya, kaum muslimin secara umumnya, ketika beliau mengatakan laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukan karena dia menang dalam gulatnya, tinjunya, ya, bahkan smackdownnya mungkin dan yang lain-lainnya. Ya. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ternyata mereka yang kuat itu adalah ketika mereka mampu mengkondisikan dirinya, hawa nafsu amarahnya, ketika mereka mampu untuk melaksanakannya, ketika mampu mereka menahan diri mereka dalam kondisi mereka mampu untuk melaksanakan rasa marahnya, maka itu adalah orang-orang yang kuat. Dan tidak akan pernah dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki kecerdasan secara emosional. Itulah Rasulullah SAW. Dan begitulah juga seharusnya kita, ikhwati fillah, ya. Tidak sedikit dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang-orang yang mungkin dalam ucapannya menyakiti perasaan kita, dalam perbuatannya juga menyakiti perasaan kita.
atau bahkan mungkin dalam tulisannya di media sosial dan yang lain-lainnya, itu secara langsung ataupun tidak langsung menyakiti perasaan kita. Pada saat itulah kita dituntut untuk memiliki kecerdasan, cerdas kita secara emosional, sehingga hal-hal yang seperti itu sama sekali tidak berpengaruh buruk pada diri kita. Ya. Justru terkadang hal seperti itulah yang menjadi tolak balik untuk mendapatkan kebaikan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan dia bisa mengkondisikan atau mengkondisikan kecerdasan secara emosional pada dirinya. Ikhwati fillahi azakumullah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mampu untuk menunjukkan hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, kecerdasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin juga bisa kita pelajari. Yang terakhir pada saat ini, insya Allah akan kita bahas tentang cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spiritual. Nah, ini yang mungkin banyak kita bahas dalam fikih-fikih ibadah, dalam keseharian sunnah-sunnah beliau dan yang lain-lainnya. Betapa Nabi memiliki kecerdasan secara spiritualnya, ya, yang tentunya sangat melekat pada diri beliau, yang itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Dalam hal apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau lakukan, beliau laksanakan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan jikalau kita pelajari betul, Nabi Muhammad SAW yang sebegitu sudah diampunkan dosanya, sudah maksumnya pun, kecerdasan spiritualnya itu masih tetap beliau jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin beliau beribadah dengan begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, ya. Itulah yang Rasulullah SAW senantiasa lakukan. Ikhwati fillah jazakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cerdas dalam spiritual. Oleh karena itulah Allah banyak menggambarkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau sering bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, qiyamul lailnya, doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan walaupun harus sampai bengkak-bengkak kedua mata kaki beliau, hatta tawarramat qadamahu, beliau lakukan karena menjaga kecerdasan secara spiritualnya, ya. Dalam keseharian kita, kalau cuman hanya sekedar mengandalkan akal pikiran kita, kemudian emosional kita terjaga, akan tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terasa jauh, maka hal itu terkadang berefek sangat tidak baik. Karena secara fitrahnya manusia betul-betul memerlukan tempat bergantung ketika mungkin dia tidak mampu untuk bergantung kepada yang lain-lainnya. Akalnya sudah tidak mampu, perasaannya, emosinya telah lepas diri. Maka pada saat itu yang dia perlukan adalah satu kecerdasan yang menjadi poin penting dalam masalah yang dia hadapi untuk menyelesaikannya. Itu adalah cerdas dia dalam spiritualnya. Bagaimana dia mungkin mengantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita semuanya telah mengetahui di dalam yang ayat yang sering kita baca, Allah lah tempat bergantung kita, gitu. Allah tempat bergantung kita dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya kepada Allah. Hanya saja ikhwati fillahi azakumullah, kecerdasan spiritual ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kita. Bukan setiap saat mereka lakukan untuk mengisi indahnya kehidupan mereka, ya. Akan tetapi mungkin sudah ketimpa musibah, masalah-masalah berat yang mereka dapatkan, seolah-olah sudah tidak mampu lagi untuk melakukan hal itu. Kemudian barulah kembali kepada Allah, baru mulai memunculkan kecerdasan spiritualnya ini. Padahal tidak. Harusnya lebih utamanya yang paling penting untuk kita jaga adalah untuk keselamatan diri kita, dunia dan akhirat kita, adalah kita jaga cerdas kita secara spiritualnya, ya. Mungkin selama ini
banyak kita dengar istilah-istilah orang. Kita tidak perlu untuk mempelajari matematika, karena matematika tidak memasukkan kita ke dalam surga. Mungkin sepintas kita akan berkata seperti itu, iya, karena kita akan bergantung secara spiritual kita, ibadah-ibadah kita yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya. Iya, memang ada benarnya seperti itu, akan tetapi tidak sepenuhnya benar. Ikhwati billahi azakumullah. 3 hal kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Secara intelektualnya beliau cerdas, secara emosionalnya beliau juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir secara spiritual. Ya, 3 hal inilah yang patut untuk kita teladani, kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, sehingga betul-betul kehidupan kita hanya tidak terfokus pada satu poin saja. Mungkin ini sunnah Nabi kita lakukan, ini seperti ini, itu seperti itu. Akan tetapi belajar-belajar yang lainnya kita tinggalkan. Untuk mengasah kecerdasan intelektual kita tinggalkan. Untuk menjaga emosional kita tinggalkan. Sebagai orang tua, wajib kita untuk menjaga kecerdasan ini, karena rata-rata semuanya kita, ikhwati fillah jazakumullah, anak-anak kita dianugerahi 3 kecerdasan ini. Bagaimana orang tua menjaga 3 kecerdasan ini yang ada pada diri anaknya? Apakah dia jaga dengan sebaik-baiknya, digali dengan sebanyak-banyaknya, kemudian dimanfaatkan nanti oleh anaknya, ataukah tidak? Orang tuanya yang bisa mungkin untuk menggali hal itu. Orang tuanya yang bertanggung jawab penuh terhadap itu. Oleh karena itulah pentingnya orang tua memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, pendidikan yang semestinya dia dapatkan, untuk menjaga inteleknya, agar jangan inteleknya betul-betul di bawah standar manusia biasa harusnya, ya. Begitu juga dia harus menjaga kecerdasan secara emosionalnya. Bagaimana mungkin dia mencontohkan kepada anak-anaknya supaya menjaga emosinya dengan sebaik-baiknya, mengontrol dirinya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Begitulah harusnya untuk kita lakukan, ya. Terakhir, kita juga perlu untuk mengajarkan dan mencontohkan kepada anak-anak kita tentang kecerdasan kita dalam spiritual, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan dengan suatu perintah, maka tidak lain tidak bukan pada saat itu kita katakan sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah itu, wahai Allah, dan akan kami taati, akan kami laksanakan sekuat dengan kemampuan kami. Dan ketika datangnya larangan Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kami dengar larangan itu, wahai Allah, dan kami akan sekuat-kuatnya meninggalkan larangan tersebut. Ya. Orang tua yang bertanggung jawab terhadap kecerdasan anak, apakah secara inteleknya, emosionalnya, ataukah secara spiritualnya. Ikhwati fillah, semoga kita senantiasa diberikan kecerdasan dalam kehidupan. Dalam kecerdasan ini kita bercontoh diri kepada Rasulullah SAW, dan kita jaga generasi-generasi kita supaya mereka tetap menjaga 3 kecerdasan ini untuk kebaikan dalam kehidupan mereka. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjaga kecerdasan itu, dan semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada Rasulullah SAW, karena kita senantiasa menjaga kecerdasan kita seperti beliau, Rasulullah SAW. Semoga ini bermanfaat untuk diri pribadi saya dan keluarga, dan juga mungkin bisa bermanfaat untuk kaum muslimin secara seluruhnya, ayah bunda. Semoga kita tidak bosan-bosannya untuk menjaga kecerdasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.